Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mar'atus Salihah, Rokmu Tulab 2001 04110136. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istighol. Di sini saya memakai kitab Alfiyah dan kitab Jami'ud Durus. Dan di sini langsung saja ada nadhaman Alfiyah berbunyi in mudmarus min sabiqi fi'lan syawal anhu binasbi lafzihi awil mahal. Jika dhamir dari isim sabik, yakni isim yang mendahului dalam penyebutannya, merepotkan terhadap fi'ilnya tentang hal yang menasabkan lafaz isim sabik maupun mahalnya. Fasabiqun sibhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad udhira. Maka nasabkanlah isim sabik tersebut oleh fi'il yang wajib disimpan dengan mencocoki terhadap fi'il yang dizahirkan. Jadi di sini kita akan bertemu dengan isim sabik, terus ada kaidah-kaidahnya dan juga ada syarat, yakni harus mencocokkan fiil antara fiil yang dibuang dan yang ditampakkan. Lanjut. Nah, ini yang dari kitab Jami'ud Durus, tapi afwan ya teman-teman, ini harusnya nggak berantakan gini, cuma karena mungkin dipindah ke HP karena laptop saya lagi error, jadi agak berantakan. Afwan. Oke. Nah, di sini istighol adalah ayataqaddamul ismun alama haqqihi ayyan sibahu laula istighalu anhu bil amali fi dhamiri nahu Khalidun akramtuhu. Jadi artinya mendahulukan isim. Istighol ini adalah mendahulukan isim atas haknya atas haknya sebagai yang berharokat nasab gitu. Laula, jika tidak istigholkan kepadanya dengan amil di di dhamirnya. Contoh Khalid akramtuhu. Nah, jika kita berkata Khalidan akramtuh, maka Khalid ini menjadi maf'ul kan. Maf'ul dari kata akram dan tu ini sebagai fa'ilnya. Beda juga jika kita berkata Khalidun akramtuhu. Nah, ini yang dinamakan isim istighol. Khalidun akramtuhu. Nah, ini nih masuk istighol. Mengapa Khalid di sini haknya menjadi maf'ul bih, cuma di sini ada amil di dhamirnya. Akramtuhu, dia kemasukan amil di dhamir haknya kan ya. Jadi artinya itu Khalid, aku telah memukul dia gitu. Kembali lagi ke Khalid haknya itu. Nah, kaidahnya lebih baik isim Khalid tadi, isim sabik yang berada di depan, nah itu tuh dirofakkan jika di awal seperti yang tadi kita lihat, dan setelahnya itu khobar wayajibu nasbuhu dan wayajuz, dan boleh juga dinasobkan seperti Khalidan ra'aituhu, boleh juga Khalidun ra'aituhu. Kemudian wa nasbuhu fi'lun wujuban fala yajuz idharan. Dan nasab dari fi'il tersebut itu wajib dan tidak boleh ditampakkan. Wa yuqaddaru al-makhdhufu min al-lafdhil madhkur illa ay yakuna al-madhkuru fi'lan lazim mubtada bi harfin jar nahwul ajira akhdatu biyadih. Nah, di sini maksudnya dan fi'il atau lafadz yang dikatakan itu kan harus dibuang. Nah, itu tuh harus ditakdirkan, kecuali jika yang lafadz yang dibuang nanti tadi berupa fi'il lazim atau fi'il lazim muta'diyan
dengan huruf jar. Contohnya tuh ajaza akhdatu biyadih wa marartu biha wayuk, dan ini nih kan boleh ditambahkan. Nah tapi maknanya yang ditakdirkan. Terus fataqdiru al-makhduf ra'aitu fi nahwi khalidan ra'aitu. Nah ini baru kaidah yang dibuang ya. Jadi khalidan ra'aituhu itu sebelumnya itu adalah fatara'aitu ra'aitu, cuma karena diistiqolkan jadi dibuang. Ra'aitu dibuang jadi khalidan ra'aituhu. Sama nih contoh selanjutnya juga gitu. Terus lanjut saja ke slide selanjutnya. Nih. Nah, di sini wayurajjahu nasbuhu fi khamsatin suwar. Nah, di sini alangkah baiknya, alangkah rojihnya dinasabkan isim sabik tadi itu dalam 5 bentuk. Yang pertama, jika terletak setelah isim amr. Nah, khalidan akrimhu. Nah, di lafaz khalid ini kan isim sabiknya ya. Nah, sebelum isim khalid ini ada fi'il. Jika fi'ilnya itu berupa yang pertama itu isim amr, terus yang kedua itu berupa nahi, terus yang ketiga berupa fi'il du'a. Contohnya fi'il du'a ini kayak mana? Sulaiman ghafarallahu lahu. Nah, isim sabiknya kan Sulaiman. Nah, Sulaiman ini sebelum lafaz Sulaiman ini sebelumnya ada bukan isim, maksudnya fi'il du'ai yang bermakna doa. Di sini takdirnya ghafara Sulaiman ghafarallahu lahu. Jadi ghafara di sebelum lafaz Sulaiman itu dihapus. Jadi Sulaiman wajib dinasabkan. Terus yang keempat, jika terletak setelah huruf hamzah istifham. Qauluhu ta'ala absara minna wahidan nattabu'hu. Nah, di sini absara minna wahidan. Nah, wahidan ini adalah isim sabiknya. Absara, karena sebelumnya kemasukan kata absaran ini kan kata istifham dengan hamzah di awalnya itu. Jadi wahidan wajib nasab. Terus yang kelima, jika terletak sebagai jawab dari al-mustafham, dari kata tanya, maka itu wajib dinasabkan. Contoh, alian akramtuhu. Nah, alian di sini kan nasab wajib. Mengapa? Bukan wajib sih, kayak rajih tadi lebih baik, karena dia merupakan jawab dari pertanyaannya apa. Ditakdirkan pertanyaan adalah man akramta, siapa yang kamu muliakan. Dia jawab alayya akramtuhu gitu. Alian bukan alayan, alian akramtuhu, ali yang saya saya puji, saya muliakan kepadanya. Terus yang kedua adalah wajibun raf'uhu fi thalathati mawadi'ah. Yang pertama, jika terletak setelah ida fujaiyah. Nah, ida fujaiyah ini maksudnya adalah ida yang bermakna seketika atau tiba-tiba. Contoh nih, fa'idal jawu yamla'uhu ad-dabab. Jika saya keluar, kemudian al-jawu udara, yamla'uhu mamla'a tuh kayak memenuhi atau menyelimuti gitu ya. Menyelimutinya dengan ad-dabab,
dengan dobab ini kayak kabut gitu tuh. Terus yang kedua, nah maka maka al-jawu ini dari isabinya harus rofa ya, al-jawu. Kemudian yang kedua adalah jika setelah waw hal atau bisa dikatakan waw maknya. Contoh jitu wal farisu yarkabuhu akhuka. Di sini bermakna bersamaan, waktu bersamaan. Jadi kayak gini, saya telah datang dan faris bla 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 gitu. Jadi dalam waktu bersamaan dia menceritakan dua hal, terjadi dua hal dalam waktu yang bersamaan. Terus yang ketiga, ayyaqa qabla adwat al istifham au syarat au tahdid au nafiyah au lam ibtida au ma at-tajmi'iyah au kam al-khabariyah au inna wa akhwatuha nahwu. Contoh Zuhairun hal akramtuhu. Nah ini kan kalimat tanya, adawat istifham. Terus Sa'idun fa akrimhu. Nah ini juga contohnya juga. Kemudian selanjutnya nih ada contoh lagi. Terakhir contoh kita memperkuat lagi ya. Contoh di sini adalah Zaidan darabtuhu. Takdirnya apa? Sebelum kata Zaidan ini ada isim, ada fiil. Nah di sini takdirnya adalah darabtu. Aslinya darabtu Zaidan darabtuhu. Terus darabtunya dibuang jadi Zaidan darabtuhu gitu. Nah, kita praktek ya. Nah, Zaidan di sini dia merupakan isim sabik atau bahasa Arabnya tuh masyghul anhu nih di sini masyghul anhu. Kemudian darabtu itu adalah fiil atau dalam bahasa Arabnya tuh istilahnya itu masyghul nih. Masyghul adalah fiilnya itu setelah isim sabik tadi. Nah, kemudian nih ada domirnya hu. Nah, domir di sini disebut syaghil atau yang menyibukkan, yaitu domirnya ini. Nah, udah. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Pasti terdapat kesalahan karena saya juga belum menguasai secara penuh materinya. Jadi minta koreksinya lagi buat teman-teman semasat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.